محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu peserta pembinaan Ramadan tahun 1445 agar Ramadan tahun ini lebih bermakna. Rahimakumullah. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali hari pertama di webinar ini. Dengan izin Allah kita bisa hadir melalui virtual Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua sehingga kita terus bersyukur atas segala limpahan dan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang istiqomah terhadap sunnah-sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Mas Akil akan membawakan acara webinar ini dan nanti 4 hari ke depan setiap malam di pukul 20 sampai 21.30 akan menyampaikan beberapa poin hal sebelum nanti yang Ustaz Syafari itu akan berikan materi. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa teman ngaji seri Ramadan ini yang disupport oleh IKADI Yogyakarta ini akan kita lakukan selama 4 hari. Jadi hari pertama malam ini 1 Maret akan dibersamai bersama Ustaz Syafari Abdul Rauf. Dia akan membawakan tema tentang sambut Ramadan dengan sepenuh hati. Lalu nanti hari kedua bersama Ustaz Ahmad Dahlan SCFA di tanggal 2 Maret, yaitu berkaitan dengan hadis sahih dan dhaif seputar Ramadan. Kemudian di hari ketiga bersama Ustaz Abdullah Sunarno di tanggal 3 Maret, yaitu tentang berkaitan tema Ramadan bersama keluarga, tips buat kurikulum Ramadan. Baru di hari terakhir, hari keempat, yaitu bersama Ustaz Dr. Rinto, itu akan menyampaikan tema terkait dengan hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya, karena nanti kami akan berikan fasilitas diantaranya adalah presensi sertifikat, ya. Kemudian materi nanti berupa file dan juga rekaman, sehingga itu bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian bila mana setiap hadir malam hari ini itu melakukan presensi tiap malam. Insya Allah nanti link presensi akan kita share setelah acara selesai, yaitu di pukul 21.30. Nanti akan ditutup 1 hari, ya. Eh, di hari pertama misalnya 21.30, berarti kita tutup di jam 21.30. Nah, nanti 21.30 akan dibuka lagi bagi presensi atau sesi yang kedua dan seterusnya sampai 4. Cukup Bapak Ibu menulis presensi saja, nama, nomor HP, kemudian notulen, ya, atau catatan poin-poin penting yang Bapak Ibu sekalian ikuti, ya, di setiap sesi. Kalau sesi pertama berarti sesi pertama ini, ya. Silakan berapa jumlahnya, berapa paragraf, kita tidak membatasinya Bapak Ibu sekalian, silakan secukupnya. Eh, Berapa paragrafnya itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, atas uh, apa namanya
atas mungkin kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bergabung pada acara webinar kita yaitu teman ngaji yang disupport oleh IKT daerah Yogyakarta. Demikian yang mungkin sebagai pengantar, mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, ada yang di Jawa, bahkan ada di luar Jawa, mungkin hari ini, khususnya teman-teman kita di Jawa, luar Jawa, yang mungkin bisa timur atau Indonesia Tengah, yang mungkin sudah lewat malam. Baik, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Syafari Abdul Rauf. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Suara saya jelas, Pak Ibnu? Jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Share screen sudah kelihatan juga? Iya, kelihatan, Ustaz. Sudah kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini, ya, majelis mengaji, ya, dengan sama-sama teman mengaji. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah, ya, dirahmati oleh Allah, dan menjadi jalan insya Allah kita semakin disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi insya Allah. Ya, kita semua Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang mulia ini. Terima kasih Pak Ibnu dan juga segenap panitia yang berikhtiar untuk menjadikan acara ini terwujud. Eh, Ramadan. Tadi Pak Ibnu menyampaikan kalau tema kita malam hari ini adalah sambut Ramadan dengan sepenuh hati. Ya, sambut Ramadan dengan sepenuh hati. Ya, kenapa perlu sepenuh hati? Ada kaitan dengan fakta bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Jadi ibarat musim itu Ramadan adalah musim hujan, ya, hujan rahmat. Tapi inilah yang kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita menyaksikan, ya, kehidupan kaum muslimin, ya, dan kadang itu juga kehidupan kita. Ya, tapi mudah-mudahan Allah, ya, lebih menguatkan kita. Jadi fenomena pada saat Ramadan itu betul-betul hujan rahmatnya tiada pernah henti. Pagi, siang, petang, malam, terus saja hujan rahmat itu tiada henti. Tapi apa yang terjadi pada saat Ramadan berhenti? Suasana kembali kering. Ya, tidak lagi dijumpai dan dirasakan apa yang dirasakan waktu bulan suci Ramadan. Nah, tentu
kita tidak ingin terjadi pada diri kita. Ya, tapi kalau kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Ramadan yang katanya bulan penuh rahmat, ya. Tetapi selesai Ramadan, seperti tidak ada satupun rahmat Allah yang tergenggam. Ya, padahal kalau diibaratkan, ya, Ramadan itu, ini kalau kita ibarat yang lain, itu seperti kita cari ikan di kolam yang penuh dengan ikan. Banyak sekali ikannya. Sebulan kita nyari ikan, ya, di kolam ini, satu pun nggak dapat. Padahal ikannya begitu amat sangat banyak. Ya, kira-kira kalau itu terjadi pada siapa begitu, nyari ikan di kolam yang penuh ikan, sebulan nyari tapi satu pun nggak dapat, itu kira-kira saking apanya Bapak Ibu? Ada dua kemungkinan nih. Pertama, saking nggak niat. Ya, emang kalau nggak niat kan ya walaupun ikannya banyak, yang nggak dapat dia karena nggak niat. Nggak niat dapat ikan. Ya, kadang tanpa disadari banyak kaum muslimin yang ketika Ramadan datang itu memang nggak niat untuk dapat rahmat. Dan kalau bicara niat ya adanya di hati. Ya, nggak ada niat untuk dapat rahmat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya sama seperti eh, nyari ikan di kolam begini. Ikannya banyak, tapi nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ya, nggak tahu gimana cara saya bisa dapat ikan ini. Karena nggak tahu caranya, nggak ada ilmunya, ya akhirnya nggak dapat. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan di antara dua tadi, nah ini yang ingin kita bahas bersama. eh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara soal rahmat dulu. Ya, pasti rahmat itu adalah kekayaan hidup yang sangat bernilai dan berharga dalam hidup manusia. Aslinya, tidak ada kekayaan yang lebih berharga dalam hidup manusia melebihi kekayaan bernama rahmat. Rahmat Allah itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Salah satu fakta yang sudah sampai ke kita, ya, betapa rahmat itu udah segala-galanya. Ibaratnya kalau seandainya ada orang dia nggak punya apa-apa, punyanya cuma rahmat, wah itu sudah segala-galanya. Tapi kalau seandainya ada orang semua dia punya, semua dia ada, tapi nggak punya rahmat, maka semua yang ada itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Nah, kenapa begitu? Ada banyak alasan. Ya, salah satu alasannya adalah fakta besok kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ini saja udah sangat cukup Bapak Ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat, untuk menunjukkan betapa rahmat itu luar biasa. Kita besok masuk surga itu bahkan dinyatakan oleh Nabi. Bukan karena amal baik kita. Sebagaimana kita juga bisa selamat itu, selamat dari neraka, bukan pula karena amal baik kita. Dan itu tidak hanya kita, beliau sendiri Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Ini hadis riwayat Muslim. La yudkhilu, ya, ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang amal baiknya itu bisa memasukkannya ke surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula bisa menyelamatkannya dari neraka. Ya, wala ana, tidak juga aku, kata Nabi. Aku juga sama. Terus yang membuat kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Ya, di sini sudah sangat jelas dan ini yang akhirnya menjadi keyakinan, ya, keyakinan kita
bahwa kita bisa masuk surga itu bukan karena amal baik kita, tapi lebih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak Ibu, kalau berdasar hadis ini, ya kita di dunia banyak melakukan amal kebaikan itu bukan dalam rangka agar masuk surga, tetapi dalam rangka dapat rahmat Allah. Meskipun sebenarnya kalau seandainya ada orang yang melakukan amal baik, ya, apalagi di bulan Ramadan besok, ya, terus ditanya buat apa? Buat masuk surga, biar masuk surga itu sebenarnya nggak salah. Memperbanyak amal baik biar bisa masuk surga itu nggak salah. Nah, cumanya kalau seandainya ada orang yang saya banyak melakukan amal baik ini biar saya masuk surga, maka minimal ada dua kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah bisa jadi banyak orang yang sangat pede, sangat percaya diri kalau dia pasti akan masuk surga. Masa sih saya nggak masuk surga? Ya, bang saya ini hafal Quran, hafal hadis, ya, ahli sholat jamaah, ahli sedekah, pastilah saya akan masuk surga. Iya. Jadi kepedean. Tapi ada yang lebih menjadi garis bawah kita, orang kalau beramal tujuannya biar masuk surga, itu nanti dia tahu bahwa amal baik dia betul-betul bisa membuat dia masuk surga itu kapan? Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Kenapa nanti di akhirat? Karena surga itu kan adanya di akhirat. Disinilah masalahnya. Ya, karena sangat mungkin walaupun orang itu banyak melakukan amal baik, belum jaminan kalau di akhirat otomatis dia akan masuk surga. Ya, maka bisa dibayangkan kalau seandainya ada orang yang melakukan amal baik dan dia sangat percaya diri bahwa saya pasti akan masuk surga, tapi begitu sampai akhirat, nggak ada surga untuk dia. Itu kan ya, penyesalan, ya, kekecewaan, bahkan bisa jadi shock. Tapi kalau seandainya kita beramal baik, Bapak Ibu, biar dapat rahmat Allah. Ya, biar dapat rahmat Allah. Maka kita bisa mengevaluasi apakah amal baik saya ini betul-betul ya, telah membuat saya dapat rahmat Allah. Kenapa bisa dievaluasi? Karena untuk bisa dapat rahmat Allah, itu bisa terjadi waktu kita di dunia. Tidak harus nunggu di akhirat. Jadi waktu di dunia saja, Bapak Ibu, kita bisa melihat apakah amal-amal baik yang saya lakukan ini ya, sudah membuat saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita merasa banyak melakukan amal baik, tapi kok saya merasa tanda-tanda kalau saya dapat rahmat Allah belum ada. Nah, kita kan bisa mengevaluasi apa nih yang salah dari amal saya. Padahal yang saya lakukan amal baik. Tapi kok saya merasa seperti belum dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa ya kesalahannya? Kita bisa mengevaluasi. Nah, sehingga kita jadi bisa memperbaiki diri. Ya, karena memang rahmat Allah itu, ya Bapak Ibu, dirasakan ya ketika kita masih hidup di dunia, tidak harus nunggu nanti di akhirat. Di dunia pun ya, kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin kita bahas. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan curahan rahmat Allah di bulan Ramadan? Sehingga selesai Ramadan, ya, kita betul-betul merasakan rahmat Allah itu. Tidak kemudian hilang. Ya, enggak. Kita betul-betul mendapatkan dan hukumnya siapa yang amal baiknya membuat dia dapat rahmat Allah, betul-betul dapat rahmat Allah, menggenggam rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu tidak akan lepas untuk selamanya. Bahkan rahmat Allah itu bisa mengundang datangnya rahmat Allah yang lain. Ya, sehingga kapanpun dia meninggal dalam keadaan dia sudah pegang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar ya, sekali lagi kita bisa mendapatkan curahan rahmat Allah di bulan Ramadan? Ya, kalau bisa dapat rahmat Allah banyak, kenapa kita merasa cukup hanya satu rahmat? Nah, bagaimana caranya? Ya,
Pertama, kita harus memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahmat Allah tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam atau dengan amal taat. Ini rumusnya, ini hukumnya, ini kaidahnya. Jadi tidak akan bisa diperoleh ya, kecuali dengan amal taat. Ya, taat ke siapa? Ke Allah. Jadi kalau seandainya amal itu tidak memenuhi kriteria taat kepada Allah, ya otomatis di situ tidak ada rahmat Allah. Kalau betul amal itu tidak ada nilai taatnya kepada Allah. Jadi contoh semisal kita sholat. Amal taat, ya taat ke siapa? Allah. Baca Quran, ada nilai taatnya ke Allah? Ada. Zikir, ya. Amal taat ke siapa? Ke Allah. Sedekah, amal taat ke Allah. Jadi ada jalur, ya, jalur taat ke Allahnya. Tapi kalau seandainya ya, nonton sinetron, ada nilai taat nggak di situ? Taat ke Allah. Kalau nggak ada, ya berarti di situ nggak ada rahmat. Atau ini yang ikhwan nih, yang masih suka nonton bola. Gitu. Kalau nonton bola kan amal. Itu kira-kira, iya, ikhwan, ya bapak-bapak. Itu amal taat bukan? Kalau amal taat, taat ke siapa? Ya. Maka kalau seandainya ada orang lagi nonton bola, terus kita tanya, Mas, jangan kok nonton bola, biar apa? Terus dia bilang, biar saya dapat rahmat Allah. Itu rasanya, walaupun seandainya kita senang nonton bola, terus kita ngelihat ada teman dia nonton bola biar dapat rahmat Allah, rasanya kan kita nggak bisa terima. Istilah orang Jawanya yang ngono, ning ojo, ngono. Gitu. Ya, senang nonton bola ya senang aja, tapi nggak usah dibawa-bawa ke rahmat Allah, karena nggak ada korelasinya. Ya. Nah, jadi ibaratnya orang yang mencari rahmat Allah, ya, ingin dapat rahmat Allah, tapi dia mencarinya tidak di dalam amal taat. Ya. Itu seperti orang nyari ikan, bukannya ke kolam ikan, tapi ke kolam renang. Walaupun ada airnya, nggak akan ada ikan. Jadi ini syarat, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen dapat rahmat. Artinya Ramadan besok, ya, kita perlu memastikan bahwa semua amal-amal yang kita lakukan itu memenuhi kriteria taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah itu adalah orang yang iman, hijrah, berjuang. Dan bicara tentang iman, hijrah, berjuang itu kan wujud taat kepada Allah. Ya, Allah mencontohkan 3 di ayat ini. Ya, iman itu kan ya taat ke Allah. Hijrah, berjuang itu juga taat kepada Allah. Nah, sehingga apapun amal taatnya, ya, itu sangat memungkinkan ya, kita bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena itu, seperti yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu, ya, kita harus menjadikan semua amal Ramadan kita betul-betul bernilai taat kepada Allah. Ya, bernilai taat kepada Allah. Karena nanti sangat boleh jadi ada amal yang kelihatannya amal taat, tapi ternyata tidak bernilai taat ke Allah. Ya, itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Sebagai contoh, semisal sholat. Ya. Sholat kan sebenarnya amal taat. Tapi ada orang yang pada saat dia sholat, ada yang nanya, Mas, kenapa sholat? Oh, yang lain sholat, ya, masa saya yang nggak enak lah. Sholat itu cerminan amal taat. Tapi kalau dia lakukan karena nggak enak sama orang,
Ya, berarti kan dia sholat itu bukan karena taatnya ke Allah. Tapi dia taat kepada rasa tidak enak dia kepada sesama manusia. Ya. Maka walaupun kelihatannya amal dia amal taat, rasanya di dalam amal taat seperti ini ya tidak bisa ditemukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku untuk amal-amal yang lain, apapun amalnya. Ya, kalau sandarannya bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun amal itu secara lahiriah masuk kategori amal taat, tapi belum tentu di situ ada rahmat. Jadi betul-betul kalau sudah taat itu taatnya ke Allah, ke Allah. Jadi kalaupun taat kepada orang tua ya semata-mata taat ke Allah. Nah, enak kan soalnya kalau saya nggak seperti ini, ibu marah-marah. Nggak suka saya ibu marah-marah. Ya udah, mendingan saya ya lakukan apa yang menjadi kemauan ibu. Nah, tetapi tidak ada ya, tidak ada khatirah ya, di dalam hati ini bahwa semuanya itu ya saya lakukan semata karena taat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kepastian bagian dari kita sambut Ramadan dengan sepenuh hati adalah memastikan semua amal Ramadan kita betul-betul bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bernilai taat, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah membingkai amal taat dalam segitiga rahmat. Jadi kita harus bingkai amal taat itu di dalam segitiga rahmat. Jadi kalau tidak dibingkai dalam segitiga rahmat, maka walaupun amal itu aslinya adalah amal taat, ya, amal taat, maka tidak bisa menjadikan amal itu akan mengisi rahmat dalam hati kita. Ya, rahmat Allahnya nggak terasa di hati, ya, nggak masuk ke hati. Ya, karena nggak dibingkai di dalam segitiga rahmat. Jadi tujuan kenapa amal taat ini iya, dibingkai di dalam segitiga rahmat, agar rahmat Allahnya itu, rahmat Allah yang ada di dalam amal taat itu masuk ke hati. Masuk ke hati. Nah kalau masuk ke hati, maka insya Allah, kalaupun Ramadannya sudah habis, rahmat Allahnya masih terasa. Walaupun sudah berganti waktu, rahmat Allahnya itu tetap terasa. Nah, rahmat Allah yang sudah terasa di hati inilah yang akan menyebabkan seseorang, siapapun, yang tidak akan melanjutkan ya, amal-amal taatnya itu setelah Ramadan. Sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya. Jadi perlu dibingkai di dalam segitiga rahmat. Ini segitiga. Jadi kalau segi dua rahmat ya belum. Jadi harus segitiga. Nah, apa segitiga rahmat itu? Yang pertama adalah meyakini bisa beramal taat semata karena rahmat Allah. Ya, jadi eh, kita memang harus berusaha melakukan amal taat kan. Ya, tetapi ketika kita bisa melakukan amal taat, kita tidak menyandarkan amal taat itu kepada usaha kita. Kita menyandarkan amal taat yang bisa saya lakukan ini sepenuhnya kepada rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan mungkin saya bisa puasa. Tidak akan mungkin saya bisa tarawih. Tidak akan mungkin saya bisa sedekah. Ya, tidak akan mungkin saya bisa membaca Quran khatam 3 kali 1 bulan. Jadi betul-betul menyandarkannya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau sampai ada orang bilang begini Bapak Ibu, dia sebenarnya melakukan amal taat. Katakanlah sedekah. Itu kemana-mana sedekah. Tapi waktu ditanya, Bu, Bapak ini luar biasa ya. Kemana-mana sedekah. Terus yang bersangkutan bilang begini, iya loh, saya uangnya banyak. Ya, saya kan kaya, ya bagi saya sedekah itu gampang. Jadi dia merasa bahwa saya bisa sedekah itu karena saya kaya. Nah itu berarti dia tidak membingkai amal taat bernama sedekah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya
Ya akibatnya amal sedekah dia itu ya, tidak mengundang rahmat Allah ke dia. Tidak ada rahmat Allahnya. Ya, walaupun dia sedekah. Jadi ya sedekah hanya sekedar amal baik tapi tidak bisa menjadi amal ibadah. Ya, menjadi amal dunia tapi tidak menjadi amal akhirat. Sehingga kalaulah dia mati ya udah, ya, dia hanya sekedar dapat nama baik di dunia, di akhirat wallahu a'lam. Kenapa? Karena tadi dia tidak membingkai amal baiknya dengan amal taatnya dengan rahmat yang pertama ini. Jadi apapun amal taat kita, terutama di bulan Ramadan, ya Allah, saya bisa melakukan semuanya ini ya semata-mata karena rahmat-Mu. Kalau bukan karena rahmat-Mu, nggak mungkin saya bisa khatam Quran 3 kali. Jadi kalau sampai semisal ya ada orang yang khatam Quran 3 kali selama Ramadan, terus ada yang nanya, kok bisa ya? Antum kok khatam Quran sampai 3 kali? Ya bisa lah, saya udah lancar. Saya belajar Quran ini dari sejak saya dalam kandungan. Iya, karena ibu saya, bapak saya punya pesantren semisal. Ya, bagi saya baca Quran itu ya kecil, lancar. Jadi kalau saya bisa baca khatam 3 kali ya itu wajar. Sebenarnya kalau mau saya bisa 5 kali, gitu. Ya udah. Walaupun dia bisa baca Quran khatam 3 kali, belum tentu di dalam amal dia itu ada rahmat Allah. Ini bahasa halusnya. Kalau tidak dikatakan ya nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia menyandarkan amalnya itu kepada kemampuan dirinya, kepada usaha dirinya. Ya. Dan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengingatkan kita dengan bahasa yang itu sangat ceto, sangat ceto welo-welo itu kalau kata orang Jawa. Jelas sekali di surat apa itu An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu ini jadi pengikut setan. Ini kan bahasa yang sangat jelas ya. Bahwa kita, ya Allah, saya bisa mengenal iman, ya, saya bisa menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan. Itu rahmatmu, ya. Itu rahmatmu ya Allah. Kalau enggak, lattaba'tumus syaitana. Kalian semua ini akan menjadi pengikutnya syaitan. Jangankan kita, selevel Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua tahu kebaikan beliau kan amat sangat luar biasa. Tetapi Allah mengingatkan beliau ya di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Dan oleh karena sebab rahmat dari Allah, linta engkau Muhammad berlaku lembut. Berlaku lembut ke siapa? Lahum kepada mereka, orang-orang kafir. Yang mereka itu menista, menghina, mencaci maki, menzalimi. Tapi kan Rasul tetap berlaku lembut kepada mereka. Dan lembutnya beliau, santunnya beliau kepada orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, berdasar Ali Imran 159 tadi itu iya, tidak lebih tidak kurang adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tetap berusaha melakukan amal taat selama Ramadan, tapi ketika kita melakukannya betul-betul ini saya lakukan semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bingkai rahmat yang kedua adalah beramal taat semata karena mengharap rahmat Allah. Namanya juga bingkai rahmat, ya isinya rahmat. Jadi tidak berharap apapun dari amal taat itu ya selain hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap yang lain. Walaupun mungkin yang lain itu ada kausalitinya dengan amal kita. Ada hubungan sebab akibatnya. Tapi tetap saja waktu kita melakukan amal itu kita ngerekennya cuma rahmat Allah. Selain rahmat Allah nggak kita reken.
Kita serahkan aja kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Engkau hadirkan untuk saya rahmat dalam bentuk apa. Tapi saya betul-betul hanya mengharapkan rahmatmu. Wujud rahmatnya terserah engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu. Nah, apa rahmat yang terbaik untuk saya. Iya. Jadi contoh semisal berobat itu. Ya, apa harapannya? Nggak sembuh? Enggak. Iya. Bukan nggak mau sembuh, bukan nggak pengen sembuh, tapi itu bukan urusan, nggak ada kaitannya sembuh itu dengan usaha saya berobat. Jadi saya berobat ini ya biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar dapat rahmat Allah. Loh bukannya kalau biar berobat biar sembuh kan nggak salah. Sepintas memang nggak salah, tapi itu bisa masalah. Loh masalahnya di mana? Orang kalau sakit, terus dia berobat, terus dia berharap, ya, dia berharap dengan dia berobat itu dia sembuh. Berarti kan harapannya cuma sembuh. Andai pun semisal Bapak Ibu, qadarullah setelah berobat dia sembuh. Kira-kira di dalam sembuhnya dia itu ada rahmat Allah nggak? Nggak bisa dipastikan. Kenapa? Karena waktu berobat nggak ada tujuan untuk dapat rahmat Allah. Ya, maka sangat mungkin di dalam sembuhnya dia itu nggak ada rahmat Allah. Dan kita bisa bayangkan orang kalau sembuh tapi dalam sembuhnya tidak ada rahmat Allah, kira-kira sembuhnya dipakai untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk melakukan amal yang tidak ada nilai rahmat Allahnya. Sembuhnya bisa jadi dipakai buat keluyuran, buat senang-senang, buat foya-foya, atau sejenisnya. Kenapa? Karena di dalam sembuhnya nggak ada rahmat Allah. Tapi seandainya kita sakit berobat, terus berharap betul dengan saya berobat, saya dapat rahmat Allah. Qadarullah sembuh. Dan kalau qadarullahnya sembuh, berarti kan insya Allah di dalam sembuh itu ada rahmat Allah. Karena memang dari awal niatnya biar dapat rahmat Allah. Kok sembuh? Insya Allah di dalam sembuh itu ada rahmat Allah. Tapi apakah orang yang berobat pasti sembuh? Belum tentu. Kan? Bagaimana kalau nggak sembuh? Kalaupun sudah berobat dan nggak sembuh, kalau dari awal tujuan berobat ini biar dapat rahmat Allah, maka kalaupun tidak sembuh itu akan dipahami, dirasakan sebagai rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, ini amalan ya, yang insya Allah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi para ibu, ya rasanya ini penting. Ya, di mana pentingnya ya? Ibu-ibu kan Ramadan ya lumayan ya. Ada porsi waktu tambah ya untuk masak, menyiapkan sahur. Ya, ibu-ibu kalau masak harapannya apa? Harapannya ya dimakan anak. Nah, mulai saat ini harapannya rahmat Allah aja. Ya, nggak usah berharap dimakan anak. Karena belum tentu ibu masak dimakan anak kan. Ya, berharap rahmat Allah. Ya, tapi kan nggak salah kalau berharap dimakan anak. Memang nggak salah. Ya. Tapi ini yang kita khawatirkan kalau seorang ibu masak biar dimakan anak, ya, nggak berharap rahmat Allah, nggak menyebut ya, nggak melafalkan, nggak talaful rahmat Allahnya. Terus masakannya jadi dimakan anak. Ya. Begitu dimakan anak yang masuk ke tubuh anak makanan, ada rahmat nggak di situ? Ya nggak ada. Jadi yang masuk ke tubuh anak cuma makanannya ansih yang pada saat makanan itu masuk ke tubuh anak, ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada rahmat Allahnya nggak? Ya nggak ada. Nah maka kalau seandainya makanan itu membuat tubuh si anak kuat, kan berarti di dalam kuatnya nggak ada rahmat Allah. Kuat tanpa rahmat Allah bisa jadi masalah. Tapi kalau saya masak, biar saya dapat rahmat Allah, Alhamdulillah anak-anak suka. Ya, mereka habis itu makanan, dia habisi makanan itu. Berarti mereka memasukkan ke tubuh mereka apa cuma makanan? Enggak, tapi juga rahmat Allah yang ada di dalamnya. Sehingga kalaulah makanan itu membuat mereka kuat tubuhnya, ya di dalam kuat tubuhnya juga ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rahmat yang kedua. Sebagaimana di Al-Baqarah ayat 218 tadi ya. Ulaika yarjuna rahmat Allah.
Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, rahmat yang ketiga, segitiga rahmat, berarti ini rahmat, iya. Rahmat yang ketiga, wujudnya adalah mengembalikan semua akibat dari amal taat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun hasil dari amal taat kita, itu kita hanya menyebut ini rahmat Allah, ini rahmat Allah. Jadi pada kasus tadi Bapak Ibu sakit terus berobat, hasil berobat itu sembuh. Terus ada yang nanya, Bu kok sembuh, Pak kok sembuh? Ya. Kita jawab apa? Ya, ini rahmat Allah. Nggak usah disebut bahwa saya ini berobat itu. Wah, saya bisa sembuh ini bukan berobat. Tahu nggak, dokternya itu udah ahli, bukan main, sudah konsultan dia. Ongkosnya mahal, obatnya mahal. Ya makanya sembuh. Ya, berarti di dalam amal berobat dia ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Dia sembuh ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Ya, tapi kalau eh, Bapak kemarin katanya sakit, kok sekarang sudah sembuh? Ya, rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang membuat saya sembuh. Ya, kalaupun nggak sembuh, ya rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat. Jadi, iya, rahmat segitiga rahmat yang ketiga ini membuat kita betul-betul bahagia dengan apapun hasil dari amal, tapi yang membuat kita bahagia itu karena itu rahmat Allah. Iya. Jadi, walaupun semisal dagang ya, untung kita bahagia. Nah, yang membuat kita bahagia apa? Ya, karena untung itu adalah wujud dari rahmat Allah. Minimal kita tahu di dalam untung itu ada rahmat Allah. Kalau suatu saat dagang rugi, bahagia nggak? Bahagia. Yang membuat bahagia apa? Itu rahmat Allah. Saya diizinkan bisa melakukan amal saja itu udah bahagia luar biasa. Ya, jadi bahagia itu ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul semata-mata karena rahmat Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Yunus surat ke-10 ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, berbahagia, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah di surat Yunus ayat 58. Jadi apapun hasil dari amal itu ya, ya saya bahagia. Ya, dan bahagianya adalah karena sekali lagi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya udah berusaha gitu ya. Ya, terus saya kalah. Kalah itu apa? Rahmat Allah. Menang rahmat Allah. Jadi pokoknya apapun itu selalu kita pahami sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kemarin semisal ikut pesta demokrasi, ya jadi caleg, ya jadi, nah pasti kan jadinya itu adalah rahmat Allah. Kalaupun nggak jadi, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua-duanya apapun hasilnya itu selalu difahami sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita ingin bicara apa tanda kalau seseorang itu amal taatnya betul-betul membuat dia dapat rahmat Allah. Betul-betul dia mendapat rahmat Allah. Apa tandanya bahwa seseorang itu betul-betul amal taatnya mengundang rahmat Allah? Ya. Sehingga rahmat Allahnya itu betul-betul ada di dalam hati. Apa tandanya? Tandanya ada tiga, Bapak Ibu. Nah, tanda yang pertama adalah ini. Merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Itu ciri orang kalau sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun yang dia lihat di alam semesta ini, apapun yang dia dengar, apapun yang dia temukan di alam semesta ini, betul-betul dia merasakan bahwa itu adalah wujud keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi merasakan betul ya Allah. Iya, betapa luar biasanya Engkau. Iya, Engkau ciptakan angin ya Allah. Engkau ciptakan angin. Ya, di mana angin itu kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Tapi ketika angin ini mengenai badan, rasanya apa Bapak Ibu? Rasanya nikmat. Kalau orang ya, betul-betul sudah dapat rahmat Allah, ya, merasakan angin saja ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Betapa maha segala-galanya Engkau ya Allah. Kau ciptakan angin, ya, nggak kelihatan tapi terasa. Terasanya juga enak. Ya, terasanya enak. Terasanya sejuk sampai kadang bisa membuat kita terkantuk. Ya Allah, Maha Kuasa Engkau menciptakan angin nggak kelihatan tapi terasa. Ya, itu tanda kalau di hati kita sudah ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, ya ini teman-teman yang putra, bapak-bapak, ikhwan, apa jadinya kalau semisal kita habis bepergian, ya, terus pulang nanti, pulang kan bawa capek, ya, kita pun berbaring, iya, kita pun berbaring. Nah dalam keadaan berbaring, ya mata terpejam, ya, tiba-tiba kaki kita seperti ada yang mijit dan enak sekali pijitannya. Iya, kita kan penasaran nih siapa yang mijitin kita. Pas kita membuka mata, kaki terasa dipijit, tapi yang mijit nggak kelihatan. Yang mijit nggak kelihatan. Andai ini terjadi pada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita rasakan? Kalau Pak Ibnu, kira-kira apa yang dirasakan Pak Ibnu? Horor ya, horor gitu. Begitu membuka mata, loh, siapa yang mijit? Nggak kelihatan yang mijit, tapi kaki ini terasanya dipijit. Banyak orang yang menyebut ini horor kan. Ya, itu pikiran kita muncul apa? Tiba-tiba merinding kan, siap-siap melarikan diri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa sikap kita begitu? Ya soalnya saya dipijit, ya dipijit oleh sosok yang nggak kelihatan. Ya, itu yang membuat saya takut. Nah, kalau itu yang membuat saya takut, sebenarnya apa bedanya, ya, dengan kalau seandainya tubuh kita terkena angin? Kan enak ini badan kita ketika terkena angin kan? Ya, anginnya nggak kelihatan, tapi nggak takut. Tapi kenapa kalau dipijit jadi takut? Apa yang membuat takut? Ya soalnya makhluknya nggak kelihatan. Nah angin kan juga makhluk, nggak kelihatan juga. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya kan ada kesamaan. Angin ciptaan Allah, jin juga ciptaan Allah. Angin nggak kelihatan, jin juga nggak kelihatan. Tapi dua-duanya sama-sama terasa. Nah inilah pentingnya ya, rahmat Allah. Kalau di dalam hati ini ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita mengalami kejadian tadi, ya kita kita diam aja, kita menikmati, kita merasakan ya Allah betapa maha agungnya Engkau, Engkau yang mengutus jin itu, iya, ke tempat saya dan mijitin saya. Kalau bukan Engkau nggak mungkin ya Allah. Itu kalau orang di hatinya ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan kalau seandainya kita mikir, sebenarnya lebih enak badan kita terkena angin atau kaki kita ada yang mijitin. Lebih enak kaki kita ada yang mijitin. Walaupun yang mijitin jin. Kenapa lebih enak? Kalau angin kan nggak bisa diajak ngobrol. Kalau jin bisa diajak ngobrol nggak? Hasilnya kan bisa. Dengan jin, gitu. Iya. Nggak kelihatan tapi kedengaran gitu. Matur nuwun nggih. Jenengan tinggal di mana itu bisa ngobrol. Kalau angin kan nggak bisa ngobrol. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampaikan agar ya bisa bisa membuat kita lebih mengenali diri.
Ya, kenapa sama angin nggak takut? Padahal angin itu rasanya nikmat sekali ya sampai bisa tidur gitu. Kenapa kalau dipijit oleh jin itu kita takut? Ada apa dengan kita? Ya, padahal angin itu kan rahmat Allah. Jin juga kalau datang mijitin kita kan berarti dia rahmat Allah. Kalau dua-duanya rahmat Allah, kenapa kemudian sikap kita beda? Nah, sikap yang beda itu sebenarnya mencerminkan berarti, namanya juga mencerminkan di hati kita belum ada rahmat Allah. Sebab kalau di hati kita ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kedua. Ya, kalau yang pertama merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya, dan yang keduanya adalah merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya. Karena semua takdir Allah itu adalah rahmat. Ya, jadi merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya. Apa kebaikannya? Apalagi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau semisal ya, kita buka dompet gitu ya. Kok nggak ada uang? Apa yang ada dalam ingatan kita saat kita kehilangan uang? Ya. Sampai kemudian semua saku ya kita kita lihat gitu. Tapi yang uangnya hilang. Apa yang kita rasakan? Orang yang ya betul-betul sudah membingkai amal taatnya dengan tiga bingkai rahmat tadi. Maka ketika dia mengalami kejadian ini, dia akan memahaminya ini sebagai rahmat Allah. Ya, jadi kalaupun dia ngasih tahu itu bahasanya apa? Alhamdulillah, saya tadi dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Uang saya hilang. Jadi hilangnya uang itu sudah difahami sebagai rahmat Allah. Kok bisa rahmat Allah? Iya, itu rahmat Allah. Apa wujud rahmatnya? Saya jadi punya kesempatan ridho, ikhlas, menerima, sabar. Oh, itu rahmat Allah semua. Iya, itu rahmat Allah semua. Ketinggalan kereta. Iya, yang diingat apa, Bapak Ibu? Yang diingat tiketnya. Tiketnya hangus ini. Mana tiketnya 500.000. Sia-sia. Itu pribadi yang rahmat Allahnya belum ada di hati. Kalau rahmat Allah sudah ada di dalam hati, mengalami kejadian seperti ini apa yang dilakukan? Ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Iya. Termasuk juga kalau seandainya kemarin lagi rame-ramenya kan dicurangi teman sendiri gitu ya. Dicurangi oleh orang. Iya. Itu namanya apa Bapak Ibu dicurangi? Rahmat Allah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian rahmat Allah di sini itu bisa saya jadikan sebagai kesempatan beramal baik. Ya, termasuk kalau seandainya kita dihina orang, apa yang ada dalam ingatan kita saat kita dicaci maki orang? Apa yang ada di dalam ingatan kita? Apalagi kalau bukan rahmat Allah. Ya, jadi pribadi yang rahmat Allahnya sudah bersemayam di dalam hati ketika dihina, itu dia merasakan penghinaan itu sebagai rahmat Allah. Iya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana rahmatnya? Ya, rahmatnya kan punya kesempatan memaafkan. Iya. Kita kalau memaafkan orang yang menghina kita itu namanya rahmat bukan rahmat. Memaafkan itu rahmat Allah. Karena kita tidak akan mungkin bisa memaafkan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi disinilah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita masih punya problem. Iya, sebenarnya rahmat Allah itu jelas. Ya, rahmat Allah itu jelas ada di dalam segala sesuatu. Ya, sebagaimana maklumat Allah wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Berarti di dalam segala sesuatu itu pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam segala sesuatu itu pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam segala sesuatu ada rahmat Allah, kita kalau dihina, rahmat Allahnya apa? Memaafkan. Ya. Karena memang tadi kita katakan tidak mungkin kita bisa memaafkan kecuali itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang kita katakan tadi inilah problem kita. Kita belum sepenuhnya merasakan nilai dan harga makna dari rahmat Allah. Ya, buktinya tadi.
Kita dihina orang, dicaci maki orang, kemudian kita memaafkan dia. Ya, kita memaafkan dia. Tapi setelah kita maafkan dia, ya, ini orang semakin menjadi-jadi. Ya, bahasa Jawanya semakin melunjak. Karena saya udah maafin dia, tapi kok dia semakin berani ya? Ya, dia kok malah menfitnah ya? Padahal saya sudah maafkan. Ya, padahal saya sudah memaafkan. Ya. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini udah terjadi, saya udah memaafkan seseorang, tapi orang yang kita maafkan kok nggak peduli, bahkan semakin menjadi-jadi, nyakitin kita, menghina kita. Kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa? Banyak orang yang mengatakannya kecewa lah. Ya, saya udah maafin, kirain dia berubah jadi baik, kok malah jadi semakin berani. Ya, saya nggak ikhlas memaafkan dia. Iya. Saya rugi memaafkan dia. Nah, sekarang kalau seandainya redaksinya saya ubah, ya, kasusnya sama, Bapak Ibu dihina orang, ya. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu memaafkan dia, dimaafkanlah orang yang menghina itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memaafkan penghinaan dia, rupanya ada orang yang bersimpati, ngasih hadiah kepada Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung uang 1 miliar sebagai hadiah karena Bapak Ibu memaafkan. Udah diterima itu uang 1 miliar. Tapi setelah dapat uang 1 miliar, orang yang dimaafkan, iya, itu semakin ngelunjak. Masalah enggak? Ya enggak. Kenapa enggak? Saya udah dapat uang 1 miliar. Kalaupun dia semakin ngelunjak, saya enggak rugi. Yang rugi dia. Ya, sama saya kasihan aja. Tapi saya enggak terpengaruh. Kenapa? Karena udah dapat uang 1 miliar kan. Nah, kalau kita ditanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih berharga? Ya, mana yang lebih berharga? Uang 1 miliar atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Jadi, kalau kita betul-betul menghargai nilai dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberi judul apapun dalam hidup kita ini sebagai rahmat Allah. Ya, jadi di keluarga semisal kita ditanya istri itu siapa? Mulai saat ini kita harus mengatakan istri saya adalah rahmat Allah. Rahmat yang dihadirkan oleh Allah untuk saya. Seperti apapun istri. Ya, atau suami. Ya. Seperti apapun suami itu adalah rahmat Allah untuk istrinya. Anak itu rahmat Allah untuk orang tuanya. Teman satu tim itu juga rahmat Allah. Pimpinan semua itu adalah rahmat Allah. Ya. Dikasih motor ini rahmat Allah. Ya. Motor diambil ganti sepeda rahmat Allah. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan merasa bahagia saat taat, merasa susah kalau salah. Ini menjadi amat sangat penting kita menghadapi Ramadan. Bahagia saat taat. Jadi walaupun tarawih jam 10 ya bahagia aja. Itu kalau kita sudah dapat rahmat Allah. Dan cara kita mendapatkan rahmat Allah sekali lagi sederhana. Ya, lakukan amal taat dan kemudian kita bingkai amal taat itu dengan segitiga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada nih Allah wa iyyakum Bapak Ibu, kalau kita ya saya kembalikan dulu ke Pak Ibnu, ya barangkali ada sesi tanya jawab sebelum nanti ada closing dari materi kita malam hari ini. Saya kembalikan dulu ke Pak Ibnu, semoga Pak Ibnu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Ustaz Khalid Rauf. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khalid begitu mendalam pada prinsipnya bagaimana nanti Ramadan yang nanti sebentar lagi akan hadir, kita bisa berharap dan berdoa kepada Allah agar senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand dulu, ya. Atau saya bacakan dulu Ustaz ya, ini ada chat melalui pertanyaan.
Yang pertama, izin bertanya Ustaz, Ya, apakah ada doa khusus agar amal perbuatan di bulan Ramadan menjadi sebab datangnya rahmat? Demikian Ustaz. Maka Ustaz, saja. iya. Apakah ada doa khusus ya agar Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan rahmat? Jawabannya ada, ada doa. Tetapi kita semua tahu, iya, doa terbaik adalah amal baik kita. Doa terbaik kita kepada Allah adalah amal baik kita yang kita lakukan semata-mata karena rahmat Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau Ramadan besok datang, kemudian kita mengisi hari-harinya dengan amal taat, yang kemudian kita langsung bingkai amal taat itu dengan tiga bingkai tadi, dengan segitiga rahmat maksudnya, ya udah, iya. Hati kita akan penuh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan masuk ke dalam hati melalui bingkai segitiga rahmat yang betul-betul kita hadirkan. Ya, jadi ada doanya, tetapi kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa doa terbaik adalah amal baik kita. Karena itu kalau seandainya ada orang yang berdoa, iya, tapi doanya tidak diikuti dengan amal baik, iya, ya itu seperti orang yang mengharapkan sesuatu, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk bisa mendapatkan apa yang dia harapkan itu. Ya. Jadi itu doa terbaik kita. Ya, dan memang pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa apapun yang ada kaitannya dengan doa, itu ujung-ujungnya ya tetap berlaku amal taat. Ya. Jadi semisal kita suka ditanya ya, apa sih doa kan pasti diijabah katanya, ya pasti diijabah. Tapi saya kok merasa kalau doa saya banyak yang tidak diijabah. Betulkah? Jawabannya enggak. Kalaupun ada orang yang merasa bahwa doa saya tidak diijabah, ya doa saya tidak diijabah, itu bisa dua kemungkinan. Dua kemungkinan dia yang pertama, dia tidak memahami makna diijabahnya doa. Ya, nah yang kedua, bisa jadi karena doanya tidak ditindaklanjuti dengan amal taat. Ya, karena sebenarnya pengertian diijabahnya doa adalah kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta ke Allah. Jadi bukan urusannya yang jadi baik, tapi yang jadi baik adalah kitanya. Kitanya yang jadi baik. Ya. Jadi eh, jangankan minta rahmat ya. Kalau seandainya kita minta rezeki saja ke Allah, ya. Apa tanda bahwa doa kita minta rezeki ke Allah itu diijabah oleh Allah? Wujudnya bahwa doa kita minta rezeki itu diijabah oleh Allah adalah kita menjadi orang baik dalam urusan rezeki. Kita menjadi orang baik dalam urusan rezeki itu tanda kalau doa kita diijabah. Menjadi orang baik dalam urusan rezeki. Menjadi orang baik dalam urusan rezeki itu ya mencarinya dengan cara yang baik. Ya, kalaupun sudah dapat ya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, kalaupun ternyata nggak dapat ya tetap menjadi orang yang baik. Kita jadi orang yang qanaah, orang yang merasa cukup. Begitu. Jadi doa terbaik adalah amal baik kita. Demikian ya, yang bertanya. Baik, yang kedua Ustaz, ini masih ada dua ya. Jadi yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jika kita tidak menerima takdir, terutama berupa musibah dari Allah, termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, bagaimana cara melatih diri agar sedikit demi sedikit merasakan adanya rahmat Allah di hati kita? Demikian saya. Iya, eh, takdir, iya, itu tanda Allah mencintai kita, termasuk terutama takdir yang tidak dikehendaki. Ya kan dalam hadisnya dikatakan
innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Iya. Allah itu kalau mencintai hambanya, mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada kaum itu. Jadi musibah itu adalah tanda cinta Allah. Nah, sehingga eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita perlu luruskan adalah pengertian kita tentang takdir. Ya, apa yang disebut sebagai musibah. Ya, apa yang disebut sebagai musibah. Kalau dari apa yang kita sampaikan, sebenarnya ya, dalam hidup ini tidak ada yang tidak memiliki arti rahmat Allah. Semua yang ada dalam hidup kita ini adalah rahmat Allah. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita ini judulnya cuma satu, itu rahmat Allah. Jadi semisal eh, istri, iya, istri kita itu siapa? Rahmat Allah. Suami ibu, rahmat Allah. Seperti apapun, ya keadaan istri, keadaan suami bagi kita itu rahmat Allah, rahmat yang Allah hadirkan untuk saya. Iya. Jadi pengertian kita melihat apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan musibah itu sering disebut sebagai ujian. Itu bisa jadi pengertian kita dulu waktu masih SMP, SMA, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan sebagaimana ada SD, SMP, SMA, ya, mahasiswa kan pikirannya tumbuh. Ya, apa yang dulu dipikirkan sebagai A, ya bisa jadi setelah kuliah ya, kita memikirkannya sebagai B. Nah, sehingga kesimpulannya semua sangat tergantung pada bagaimana kita memberi judul dan tidak ada judul yang tepat ya, di dalam apapun yang ada dalam hidup ini kecuali judul bernama rahmat Allah. Eh, Allah juga sudah memaklumatkan itu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kulla syai', ya, segala sesuatu. Nah, yang namanya segala sesuatu dalam hidup itu kan kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Nah, kalau berdasar ayat tadi berarti senang itu rahmat Allah, susah adalah rahmat Allah. Nah, rahmat Allahnya itu maksudnya di dalamnya itu ada rahmat Allah. Di dalam senang ada rahmat Allah, di dalam susah ada rahmat Allah. Nah, sehingga kita melihat senang dan susah itu ya cuma bungkus. Ya, cuma bungkus. Di dalam bungkus ya, bernama hidup itu ada tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang dan susah dua-duanya bungkus. Ya, cuma beda beda menariknya aja. Ya kalau senang itu ya bungkus yang menarik, kalau susah itu bungkus yang tidak menarik. Ya, tapi ternyata kalau dilihat dari isinya malah berkebalikan. Ya, kalau kemudian kita memahami bahwa di dalam senang ada rahmat Allah, di dalam susah ada rahmat Allah, dan pertanyaannya, yang rahmat Allahnya lebih indah di dalam senang, yang lebih banyak, ya, yang lebih terasa bermakna itu rahmat Allah di dalam senang atau di dalam susah, Bapak Ibu? Di dalam susah. Di dalam susah ada rahmat Allah yang lebih bernilai. Ada rahmat Allah yang lebih bermakna. Tapi memang rahmat Allah yang berada dalam susah itu ya kelihatannya nggak menarik karena bungkusnya memang susah. Tapi bagi orang-orang yang paham ya, dengan teori ini, berarti sebenarnya Bapak Ibu hidup ini lebih enak kalau dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Aslinya dalam keadaan susah itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena ya di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting sebenarnya bukan senang susahnya, tetapi rahmat Allah yang ada di dalamnya. Persis seperti kita kalau dikasih arom-arom, itu yang penting bungkusnya atau isinya. Kan isinya. Iya, isinya. Nah, kalau kita dikasih arom-arom, ya kan kita pasti akan memakan isinya. Begitu isinya kita makan, tinggal bungkusnya. Bungkusnya kita apakan? Kita buang. Ya, kenapa dibuang? Sampah.
Nah, karena itu senang dan susah yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah itu sampah aja. Ya, sampah aja. Jadi, maka kenapa kemudian Allah mengatakan Allah kalau mencintai hambanya itu Allah memberikan musibah. Karena di dalam musibah ada rahmat Allah yang sangat melimpah. Nah, maka lanjutannya, faman radiya falahu ridha. Bahkan siapa yang ridha dengan musibah ini, aku pun ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Ya, tapi kalau ada orang yang murka, dia tidak terima, ya Allah juga sama murka. Ya, Allah akan memberikan sukhatnya, kemurkaannya kepada orang-orang yang tidak mau ridha terhadap. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang eh, yang selalu ridha dengan takdir apapun, karena takdir adalah wujud dari perhatian Allah kepada kita. Ingatan, Pak Ibnu? Baik, Ustaz. Ini masih ada lagi nih, Ustaz. Iya. Silakan saya. Ini pertanyaan dari Pak Hasto ya, Ustaz. Mengharap rahmat Allah itu apakah berarti harus husnudzon kepada Allah dan berdasarkan segala yang kita sukai dan kita benci, Pak? Seperti yang difirmankan ya dalam Al-Baqarah ayat 216 itu ya. Eh, yang kuasa untuk berlaku syai'un wa berlaku kuasa rahibku syai'un wa berlaku apa ya. Nah, demikian Ustaz, kira-kira bagaimana? Iya. Husnudzon itu rahmat Allah. Jadi kalau kalau dipahami apa sih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun yang ada dalam hidup kita itu menjadi kebaikan. Ya, yang akan membuat apapun yang ada dalam hidup ini menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semisal kita di apa namanya di dibohongi gitu ya. Atau kita melihat ada orang kok melakukan perbuatan buruk gitu. Iya. Nah, kita melihatnya, ya, kita melihatnya. Tapi kemudian kita melihatnya itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kalau kita melihatnya sebagai rahmat Allah, nanti rahmat Allah itu akan menuntun kita. Iya. Kebaikan apa yang saya bisa lakukan? Ya. Tapi memang harus diawali dengan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal orang tidak memberi judul apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya memang pada akhirnya lebih banyak muncul keburukan-keburukan. Jadi apa yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ya, ayat 216 tadi, wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, yaitu adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita sandarkan kepada Allah, baik buruk itu ya sepenuhnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau sudah disandarkan kepada Allah seburuk apapun, penyandaran kita kepada Allah adalah baik. Ya, bahasa lainnya pasti ada maksud baik dari Allah. Ya, pasti ada maksud baik dari Allah dan tugas kita mencari apa nih maksud baik Allah. Ya, kalau saya ketemu dengan teman yang suka bohong, ya, iya. Apa nih maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala? Maka punya teman yang suka bohong itu akhirnya jadi rahmat bagi kita. Jadi rahmat bagi kita. Karena memang tidak ada sesuatu yang tidak menjadi rahmat bagi kita. Ya, betul jadinya Pak Hasto tadi ya. Oke, Nathan, Pak Ibnu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah setengah 10 kurang 5 menit. Jadi mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang belum terjawab karena waktu yang terbatas. Eh, maka kita cukupkan sebelum nanti dicukupkan untuk satu hari mungkin ada closing statement. Dan Baik, iya, terima kasih Pak Ibnu juga eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ini closing statement kita malam hari ini. Jadi ketika kita sudah membingkai amal-amal kita di dalam segitiga rahmat, maka keseluruhan hidup kita akan dimaknai sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya.
apa yang tadi kita sampaikan. Dan ini menjadi penting bagi kita. Iya, menjadi penting bagi kita. Jadi kita selalu melihat apapun itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini, iya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nextnya apa? Nextnya nanti rahmat Allah itu tidak hanya untuk kita, tapi nanti juga akan meluas. Iya, jadi sebagai suami, kehadiran Bapak menjadi rahmat bagi istri. Iya, sebagai istri, kehadiran ibu di rumah tangga itu menjadi rahmat bagi suami. Ya, bagaimana kita sebagai anak itu bisa menjadi rahmat bagi orang tua. Ya, dan sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi anak-anak. Ya, meluas, ya, meluas. Ya. Akhirnya kemudian semakin melebar, melebar. Sehingga nanti kita betul-betul menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang disebutkan, ya, disebutkan oleh Allah ketika Allah menyebut siapa Rasulullah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan karena kita adalah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis dan ini yang kita harapkan, ya mudah-mudahan Ramadan ini mampu membuat kita menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, Pak Ibnu, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan teramat sederhana, tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu, menjadi pengetahuan yang bermanfaat insya Allah bagi diri kita dan bagi siapapun yang ada di dekat kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah dan kasih Assalamualaikum. Syakari atas materinya. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat di hari pertama ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Syatodi untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan datang, mari kita sambut dengan gembira. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita tetap tercurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas ibadah kita, sehingga insya Allah ibadah satu bulan Ramadan yang akan kita temui ini nanti akan lebih bermakna lagi dan tentu akan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa lagi besok malam dengan tema yang kedua, yaitu terkait dengan hadis-hadis seputar Ramadan, baik hadis sahih ataupun hadis yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon dikabarkan kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk segera gabung dan join untuk di hari keduanya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, materi akan insya Allah akan kami sampaikan, akan kami berikan sebagai fasilitas ketika Bapak Ibu mengikuti dari awal sesi dan nanti sesi terakhir itu keempat. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap sesi nanti kita akan ada presensinya, dan di setiap presensi mohon untuk mengisi formulir dan juga mengisi tulen atau catatan di setiap sesi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca dalam dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya, Ustaz.